Halo teman-teman, kita sudah membahas 3 archetype utama dari Jung, yaitu persona, shadow, kemudian anima dan animus. Masih ada satu lagi yang juga utama, jadi ada 4 utama archetype-nya Jung, yaitu archetype the self atau diri yang akan kita bahas dalam sesi ini. Begini, Jung melihat bahwa kita ini mewarisi sebuah kecenderungan untuk menjadi diri sendiri, menjadi diri yang utuh, ya. Dan itu merupakan tujuan dari hidup kita. Jadi bedanya Jung sama Freud adalah kalau Freud itu kan dia melihat orientasinya kepada masa lampau, khususnya masa kecil, ya. Sedangkan Jung dia melihat ke depan, yaitu orang berusaha untuk memenuhi archetype the self. Demikian juga dengan Adler. Kalau Adler, dia kan berorientasi ke depan, tidak ke belakang. Tapi Jung berorientasi ke depan. Jadi Jung itu sebetulnya dia seperti Dewa Janus. Ya. Dewa Janus itu kan Januari, ya, antara Desember dan Februari. Jadi Jung itu dia berorientasi kepada 2 hal. Satu dilihat past experience, pengalaman masa lampau, tapi dia juga melihat teleologis. Ya. Teleologis itu artinya sesuatu tujuan atau goal yang ingin dicapai di masa depan. Itu adalah the self archetype. Lalu untuk mengenal mengenai archetype the self itu, mari kita bandingkan dengan ego. Ego itu adalah pusat kesadaran kita, seperti kita tahu, ya. Jadi teman-teman, kita bertemu di sini dalam keadaan sadar, dan yang sedang berdiskusi atau sedang berhadapan itu adalah ego saya dan ego teman-teman, juga dengan ego teman-teman yang lain, ya. Ego itu mengatur cara saya berpikir, cara saya memilih kalimat untuk saya sampaikan dalam sesi ini, dan ego juga mengatur kapan saya harus menghentikan sesi ini. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah ego itu adalah saya? Apakah ego itu mewakili saya? Nah, menurut Jung, tidak, belum. Mengapa? Karena ego itu kan pusat kesadaran, dia hanya mewakili kesadaran. Sedangkan saya, kita sebagai pribadi, memiliki dimensi kesadaran, tapi juga ketidaksadaran. Jadi lalu siapa yang mewakili kita, yang bisa mewakili dimensi kesadaran sekaligus ketidaksadaran? Itu adalah the self, archetype the self yang tadi telah kita perkenalkan di depan. Berikutnya, jadi the self itu kalau menurut Jung dalam bahasa Inggrisnya, ya, the self is the center of this totality, just as the ego in the center of consciousness. Jadi kalau ego itu pusat kesadaran dari kesadaran kita, sedangkan self itu pusat dari baik kesadaran maupun ketidaksadaran. Artinya, the self itu adalah pusat dari psihe kita, dari kepribadian kita secara keseluruhan. Biasanya, archetype the self ini dilambangkan lewat lingkaran-lingkaran, bentuk-bentuk segi 4, ya, atau kuartal nurun, dan yang paling umum adalah mandala. Mandala itu biasanya lingkaran, ada kotak di dalamnya, atau kotak ada lingkaran di dalamnya, dan ada pusat atau sentrum di tengah-tengah titik. Seperti Borobudur, kalau kita lihat dari atas, Borobudur itu adalah mandala. Di kalangan religi tertentu, mandala itu digunakan sebagai alat bantu untuk mencapai diri yang utuh. Jadi sambil bermeditasi begitu, orang-orang yang menganut religi itu akan menggambarkan bahwa pinggir-pinggir dari mandala itu adalah kepingan-kepingan batin dari dirinya yang coba disatukan untuk menuju satu sentral, yaitu pusatnya itu. Itulah mandala sebagai alat bantu visual untuk membantu orang mengutuhkan dirinya. Lalu bagaimana cara Jung mewujudkan archetype the self ini menurut dia? Ya, cara satu-satunya adalah mengintegrasikan antara kesadaran dengan ketidaksadaran. Sebagai contoh dulu awal, ya, saya harus mengenali hal-hal yang di dalam ketidaksadaran saya seperti shadow. Berarti saya harus mengakui shadow apa saja yang saya miliki, hal-hal buruk apa saja yang ada dalam diri saya, dan kemudian menerimanya sebagai bagian dari saya dan mengendalikannya. Juga andai kata saya seorang ekstrovert yang murni, maka saya harus sudah bisa menyeimbangkan
fungsi saya yang inferior itu, yaitu introvert, jadi agak lebih berimbang. Nah, detail mengenai individuasi itu karena cukup panjang dan penting juga, itu akan kita bahas dalam sesi berikutnya. Nah, persoalannya adalah, apakah proses individuasi itu mudah? Apakah proses menyatukan kesadaran dan ketidaksadaran itu mudah? Tidak mudah. Lalu pertanyaan berikutnya, kapan kita siap menjalani proses individuasi? Untuk ini kita perlu mengikuti pandangan Jung tentang tahapan kehidupan manusia. Ini agak menarik. Jadi Jung itu membagi fase kehidupan setiap orang itu dalam 2 fase. Disebutnya paruh pertama dan paruh kedua. Paruh pertama itu dari bayi sampai dengan sekitar 40 tahun. Kemudian paruh kedua dari 40 sampai sekitar 80 atau 90 tahun. Kita lihat paruh pertama. Teman-teman, waktu kita lahir, yang kita punya itu hanya ketidaksadaran kolektif yang kita warisi dari leluhur kita. Ego kita belum terbentuk. Nah, kemudian dengan berjalannya waktu, kita mengenal diri kita siapa, kita mengenal diri orang lain siapa, akhirnya ego itu semakin terdiferensiasi, dan akhirnya semakin menjadi lebih kukuh, ya, lebih kuat. Nah, menjelang usia 40-an, ego kita itu akan sangat aktif, sangat energik, ya, dan orientasinya tuh ke outer world atau ke dunia luar. Jadi Jung mengatakan bahwa ego kita pada masa-masa akhir paruh pertama itu sangat ekstrovert, sangat mengutamakan hal-hal di luar diri kita. Kita bekerja, kita belajar, kita bergaul, kita juga memenuhi tugas-tugas perkembangan kita, yaitu developmental task kita, misalnya membangun keluarga, membangun karir, ya, dan mengumpulkan hal-hal yang bersifat material. Jadi kemelekatan kita pada dunia luar pada masa-masa itu sangatlah kuat. Tentu dalam hal itu otomatis kita menjadi abai terhadap alam tidak sadar kita. Padahal ketidaksadaran yang dilupakan atau diingkari itu bisa mengganggu menurut Jung. Maka pada saat itulah, pada fase-fase itu sering muncul gejala-gejala neurotis, ya, baik ringan maupun berat. Yang paling ringan itu psikosomatis. Nah, itu kadang-kadang suka disebut sebagai sindrom dari middle life crisis, ya. Middle life crisis, jadi krisis parubaya. Itu ada banyak gangguan-gangguan seperti itu, ya. Nah, saya mau coba untuk sebagai intermezzo, saya kutipkan sebuah syair dari Rumi, ya, yang mungkin barangkali agak mendekati dari situasi yang kita bayangkan tadi, ya. Saya bacakan. Bagai sebatas seruling bambu, ragamu adalah selubung. Dari dalam sana terdengar suaramu yang berdesir gelisah. Jadi ketidaksadaran itu tidak bisa diabaikan. Dia akan muncul, ya, dan akan bisa menjadi gangguan. Nah, pada saat itulah krisis muncul. Nah, kemudian setelah selesai paruh pertama, kita memasuki paruh kedua. Nah, pada saat itu ego mulai menjadi tidak lebih aktif keluar, tapi mulai melihat ke dalam, melihat ke inner world. Ego menjadi lebih introversion atau lebih introvert. Mulai ada keinginan-keinginan untuk introspeksi, keinginan-keinginan untuk berkontemplasi, mulai muncul keinginan untuk menjadi pribadi yang bijaksana. Ya. Jadi di masa tua misalnya ingin menjadi the wise old man atau the wise old woman, gitu. Nah, inilah saat yang paling tepat pada saat itu untuk mewujudkan keinginan dari archetype atau the self. Berarti itulah saat yang tepat untuk mulai menjalani proses individuasi atau yang disebut juga realisasi diri. Jadi seperti kata Jung, self-realization exists in the second half of life. Jadi pada paruh kedua lah itu proses individuasi berjalan. Jadi proses individuasi adalah satu-satunya jalan untuk mewujudkan the self. Ada pertanyaan, apakah proses individuasi atau mencoba untuk menjadi pribadi yang utuh itu hanya berlaku pada paruh kedua? Apakah tidak diberi kesempatan orang yang pada paruh pertama ingin membuat dirinya menjadi lebih utuh? Kemudian apakah proses individuasi itu bisa berjalan alamiah dengan sendirinya atau perlu bantuan terapis? Nah, itu yang akan kita bahas dalam babak atau
sesi individuasi di sesi yang berikutnya. Terima kasih.